begitu. Oke. Jadi banyak perempuan Papua hari ini yang punya mimpi. Dari Papua Tengah, tong hadir untuk kamu semua. Yoi. Weh, kamu semua, jangan lupa singgah di Tompu channel Bah, jangan lupa subscribe tuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya, Eno, dan saya punya sahabat terbaik, Nunia Selegani. Setelah sekian lama menghilang dan sekarang tong akan ngobrol-ngobrol santai. Kawan, saya penasaran dengan kau ini. Kau kan hilang-hilang terus. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini tong ketemu itu 6 tahun lalu terakhir 6 tahun lalu, 2017. Ayo, 2017. Nah, jadi dia di situ dia hilang. Dia hilang, saya tidak tahu apakah dia masih bikin lagu. Jadi dia nih awalnya tuh bikin lagu, rapper. Tapi kesini saya dengar dia lagi tulis ada tulis beberapa buku. Saya juga penasaran. Tong nanti akan gali. Jadi kawan, saya mau tanya, kok sekarang ini lagi menulis buku apa saja? Atau yang dalam waktu dekat lagi rilis? Atau kamu kasih tahu yang sebelumnya yang kau sudah tulis apa saja? Nah, jadi sebelum rilis buku yang sekarang itu saya tulis buku tentang novel romance. Oke. Salah satunya yang sempat viral itu pacaran di Unipa putus di Uncen. Itu sedikit ganggu mental mahasiswa itu. Itu sedikit goyang. Goyang. Terus yang kedua itu Gadis Unipa. Oke. Nah, itu novel romance. Terus ada beberapa novel lagi, novel pendidikan. Terus novel tentang kasus-kasus di Papua, masalah ketidakadilan dan lain sebagainya. Tapi dalam 7 bulan terakhir ini saya sedang tulis satu buku yang judulnya itu Di Antara Pilihan yang Sulit. Nah, ini bukunya ini. Oke, jadi belum dapat toh? Nah, ini. Kau kasih ini buat saya? Ya. Tuhan, tebal juga ya. Tapi saya coba akan baca buku ini. Kayaknya dari dia punya judul saja sudah menarik, teman-teman. Di Antara Pilihan yang Sulit. Antara Pilihan yang Sulit. Oke, ini kan masih segel nih. Masih segel. Saya nanti akan baca. Tapi sebelum saya baca, saya akan tanya dulu, maksudnya dalam isi buku ini ada kata-kata peluru atau motivasi apa saja yang tuh bisa dapat? Dia lebih ke apa? Cerita tentang apa? Jadi buku ini lebih mengangkat tentang masalah gender, budaya patriarki yang ada di Papua sekarang, dengan budaya-budaya kuno yang dimix, dan itu sangat mempengaruhi kehidupan perempuan Papua hari ini. Begitu. Jadi banyak perempuan Papua hari ini yang punya mimpi, punya visi misi yang besar. Akhirnya itu mereka tunjukkan dengan mereka sekolah. Keinginan sekolah ada ketika perempuan punya keinginan sekolah, artinya mereka punya misi, tujuan dan lain sebagainya. Tetapi terkadang lingkungan sama keluarga tidak mendukung perempuan untuk bisa capai mereka punya mimpi. Nah, dalam waktu yang bersamaan itu tumbuh satu perempuan di situ, tumbuh satu perempuan yang sekarang memimpin provinsi Papua Tengah, yaitu Ibu Gubernur, Ibu Ripka Haluk. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk menulis buku ini. Oh, jadi dari itu ya. Jadi buku ini bukan buku tentang ibu atau biografi, tetapi bagaimana sosoknya yang bisa jadi contoh gitu. Dipajang di dalamnya. Jadi saya mau tuh anak-anak perempuan-perempuan Papua, khususnya perempuan Papua yang ada di seluruh dunia, itu bisa membaca ini dan menjadikan ibu itu sebagai pion, sebagai pusat inspirasi. Oke. Banyak hal di dalam buku Banyak ini. sekali, ada sekitar 41 chapter. Nah, berarti ini tentang perempuan nih. Kok bisa cerita sedikit? Maksudnya apa sih? Maksudnya pandangan tong di timur, khususnya di tanah Papua tentang perempuan. Apa yang kawan dapat maksudnya di sana? Ketika memandang perempuan itu seperti apa? Jadi kalau secara ilmu pengetahuan itu perempuan tuh selalu dianggap bagian dari separuh dari laki-laki. Begitu. Jadi mereka tidak pernah dianggap sempurna sebagai manusia. Begitu. Jadi kalau menurut sejarah terus masa-masa kerajaan, perempuan itu selalu dijadikan budak seks. Begitu. Jadi tidak pernah punya peluang untuk memimpin, tidak pernah punya peluang untuk memegang satu kekuasaan begitu. Tapi semakin kesini ada beberapa perempuan yang mulai melakukan perubahan, transformasi kecil untuk mencapai perubahan itu. Begitu. Tapi sampai sekarang budaya patriarki, terus gender, terus itu masih sangat kental sehingga kesetaraan itu susah untuk terjadi dalam karir, keluarga maupun dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam pertemanan juga sering terjadi. Bahkan organisasi kecil juga kadang perempuan tidak dilibatkan, dia punya pembicaranya tidak didukung, dia punya apa yang dia sampaikan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu
tanggapi dengan serius. Selalu begitu ya. Selalu Maksudnya seperti itu. di mata orang juga kayak lihat kayak perempuan itu selalu yang ya agak sedikit satu level di bawah Iya, laki-laki. satu level di bawah laki-laki. Tapi yang sebenarnya dong tidak tahu dan kau akan cerita di buku ini tuh Iya, apa? sebenarnya mereka tidak tahu tuh bahwa banyak orang tidak tahu kalau dunia hari ini itu sebagian besar dikendalikan oleh perempuan. Dari bidang politik, bidang pemerintahan, bidang bisnis itu jalankan oleh seorang perempuan. Bahkan proyeknya Elon Musk, tahu proyek Elon Musk? Yang di Mars itu yang susun dia punya arsitek untuk pembangunan di atas itu perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Jadi perempuan itu selalu dianggap sebagai multifungsi. Betul. Hanya saja kadang kurang ada pengakuan dari laki-laki. Apa mungkin ya yang bikin itu pikir bahwa perempuan itu masih di bawah laki-laki itu, atau mungkin dari kebiasaan lama ya, kebiasaan dulu. Tapi berarti buku ini juga bisa jadi motivasi penuh untuk perempuan bahwa tong itu dengan laki-laki itu sama saja sebenarnya. Iya, sama. Kayak gitu, sama saja. Ada kodrat yang memang ada kodrat yang berbeda, tetapi dalam mencapai sesuatu perempuan juga punya hak. Secara individu itu ada. Dan itu harus diberikan oleh siapa saja. Dan dia juga harus bisa sampai di sana. Makanya perempuan Papua hari ini itu harus belajar dari sosok yang ada dalam buku ini. Yaitu Ibu Gubernur Papua Tengah sendiri. Gitu. Jadi kawan, saya mau tanya, ini harapan kau ke depan ketika anak-anak atau generasi muda nih yang sebagai tulang punggung negeri ya. Ketika dong baca buku ini, apa yang dong bisa dapat nanti? Saya berharap mereka bisa dapat 1 atau 2 poin saja di dalam. Untuk mereka pakai untuk kuatkan mereka punya visi dan misi. Gitu. Jadi buku ini saya tulis dengan harapan supaya selain dari ibu dalam waktu yang waktu yang akan datang akan ada perempuan-perempuan yang lebih tangguh lagi gitu. Yang tumbuh dari pemahaman dari buku ini mereka dapat. Siap. Oke, jadi gini, kok ada tidak punya planning kayak bikin satu acara atau mungkin bisa kumpulkan seminar launching betul, gitu. Kayak begitu ada. Nah, itu rencananya ada di bulan ini. Jadi ini bulan Mei. Tanggal berapa sekarang? 17, 18. Sekarang tanggal 17 ya? Sekarang tanggal 17. Tanggal 17 kita punya rencana itu nanti akhir bulan ini. Kalau bukan akhir bulan ini berarti awal bulan besok. Itu nanti launchingnya di Nabire. Nabire. Teman-teman di Nabire siap. Siap ya Nabire. Provinsi Papua Tengah. siap, betul. Dan sekitarnya. Siap. Ya. Di mana tuh acara, di mana? Nanti kita akan posting di media. Dia punya acara, tempat di mana, waktu kapan, tetapi untuk target waktunya pasti di akhir bulan ini atau di awal bulan besok. Itu terbuka untuk semua, bebas. Untuk umum. Itu jadi teman-teman orang yang tidak punya kesibukan atau punya waktu kosong bisa main-main. Nanti akan ada di deskripsi atau nonton podcast ini nanti. Nanti Tong akan bagi-bagi ini. Akan di-share lagi. Akan di-share. Oke, jadi mungkin saya mau tanya juga, aku punya tidak program ke depan. Ini podcast awal. Ini podcast awal ini. Oke. Nah, podcast ini besok akan dibawa ke Nabire. Jelas dengan kualitas terbaik lah kita kasih. Mantap. Gitu. Jadi ini podcast untuk mengedukasi publik. Dan kita mulai dari Papua Tengah untuk mengedukasi, memberikan motivasi, inspirasi, dorongan kepada seluruh orang Papua, khususnya milenial yang lahir di tahun 2000-an, yang lahir di tahun 1999. Kita lebih fokus ke situ, gitu, untuk mengedukasi mereka. Karena hari ini banyak anak-anak Papua yang mereka tidak tahu mereka mau kemana, gitu. Jadi mereka punya tata tertib pikiran dan hati itu tidak teratur, karena tidak ada edukasi publik. Kita lahir dari situ. Untuk mengedukasi, berbagi pengetahuan. Terus program-program apa saja yang kau siap? Mungkin untuk sekarang podcast dulu kita sudah siapkan, alat-alat sudah kita belanja semua. Untuk buka di Nabire. Nanti mungkin di sana saya sebagai penulis, pasti saya ingin anak-anak Papua juga menjadi penulis karena penulis Papua kurang. Betul. Gitu. Jadi menjadi satu dilema kalau saya lihat buku yang ditulis oleh orang dari luar Papua, tulis tentang Papua itu bikin sakit hati. Betul. Kadang tidak sesuai seperti realita. Betul. Tapi karena tulisan anak-anak percaya begitu. Jadi pemahaman itu akan bergeser. Saya tidak mau seperti itu. Makanya kita siapkan wadah nanti di Nabire, semacam yayasan kita siapkan di Nabire. Itu sudah ada. Kita sudah punya ruko di Nabire. Kita akan berusaha untuk permak dia lagi, perbaiki dia sebaik mungkin untuk fasilitasi semua tempat di sana supaya anak-anak Papua bisa
ikut pelatihan menulis. Jadi saya sendiri akan kasih pelatihan menulis secara gratis. Keren. Jadi tidak perlu bayar. Kalau mau jadi penulis datang siap dibimbing Gratis. sampai buku terbit kita lepas. Oke, jadi anak-anak dilatih untuk banyak hal ya. Kayak dorang harus riset sendiri, cari tahu. Dorang mau tulis apa, dorang langsung cari tahu sendiri. Jadi tidak dapat referensi dari lain, tidak langsung turun. Langsung turun. Jadi dapat bimbingan juga ya. Oke, itu bebas. Siapa saja bebas. Intinya anak Papua siapa jadi saja untuk bebas. teman-teman Papua dimanapun berada, Khusus di Nabire. Khusus di Nabire. Bisa juga dari kota-kota lain yang mau datang juga terserah. Langsung dapat bimbingan dari nanti akan ada tim toh. Ya, akan ada tim. Jadi dapat bimbingan gratis, tidak ada bayar-bayar, tidak ada. Jadi anak-anak Papua semua akan siap nanti dari bimbingan kawan Tobix dong punya tim akan bimbing sampai intinya sampai buku terbit. Pahami semua. Bukan pahami, sampai bukunya sampai yang buku dia tulis terbit. Jadi sampai bisa untuk dilepas sendiri ya. Lepas sendiri. Sendiri langsung. Oke. Buku ini ada tidak maksudnya dia punya supaya dunia juga bisa lihat buku ini. Jadi ada tidak dia punya translatean mungkin bahasa Inggris? Sudah ditranslate. Oke. Sedang dicetak 50 buku untuk translate bahasa Inggrisnya. Oke. Untuk nanti itu didorong ke publik yang lebih luas. Ini bahasa Inggrisnya. Ini harus jadi isu dunia. Ya, kita berharap seperti itu, tapi harapan. kita lakukan perlahan-lahan untuk buang di media, kita bangun kampanye di media, YouTube, apapun media sosial kita gunakan karena di sana tempat nongkrong terbesar dunia hari ini media. Jadi kita akan maksimalkan itu untuk bagi semua, kita punya konten, kita punya apa yang kita mau bagi ke publik supaya publik tahu bahwa Papua itu belum terlambat untuk berubah. Secara cara berpikir. Betul. Apalagi sekarang Papua jadi top center dunia. Artinya semua dunia sekarang lagi center ke Papua. Dari segala aspek, dari dia punya sumber daya, dia punya kultur, dari ini toh semua. Jadi memang anak-anak Papua juga maksudnya kawan punya masukan ke depan untuk anak-anak Papua yang seputus asa nih. Atau yang tidak tahu arah mau kemana. Mungkin ada motivasi kecil yang bisa. Motivasi kecil untuk anak-anak Papua yang sekarang mungkin lagi kehilangan arah. Tetap untuk saya itu tetap semangat saja. Terus jangan sampai gila lah, itu saja. Yang penting tetap dalam posisi sadar. Tetap dalam jalur. Posisi sadar, tetap dalam jalur. Terus berpikir coba keluar cari situasi yang baru. Cari situasi yang baru. Jadi biasa masalah itu bukan sesuatu yang menjatuhkan derajat orang, tapi masalah itu sesuatu untuk direfleksi ulang. Begitu. Jadi kekurangan ilmu pengetahuan itu membuat kita tidak bisa temukan hal-hal baru. Begitu. Jadi kita baca buku, salah satunya kita nonton podcast seperti yang podcast begini akan hadir di Papua Tengah nanti. Terus podcast lain yang mengedukasi. Terus dengan diskusi, cerita sama teman, dapat cari teman yang bisa mendukung, kita bisa bangkit pelan-pelan dari situ. Tapi intinya podcast ini akan tiba di Nabire. Kita siap mengedukasi publik khusus orang Papua. Oke, siap. Jadi jangan lupa subscribe. Subscribe itu. Jangan lupa. Oke, jadi di penghujung podcast ini mungkin berikutnya kan akan ada di channel lain lagi tuh. Jadi nanti teman-teman yang tadi Tung bilang akan ada acara di sana seperti seminar. Tung di sana juga santai-santai, tidak ada yang tegang-tegang. Gitu. Tidak ada yang tegang-tegang. Maksudnya di sana tuh anak-anak yang saya lihat, Tung lebih suka belajar tuh tapi kayak tenang, tidak bisa tegang. Tung susah masih di otak Demi. Memang kalau anak Papua metode sih. Ada, metodenya ada. Anak-anak Papua itu tidak suka dididik. Mereka lebih suka hiburan. Makanya kita harus ciptakan metode belajar mendidik yang menghibur. Gitu. Bisa tidak metode begitu? Bisa kurikulum. Bisa dibuat kurikulum. Bisa dibuat kurikulum dan itu nanti kita akan pakai di kita yayasan nanti kasih pelatihan. Jadi saya akan bimbing mereka sesuai dengan saya punya gaya menulis sendiri. Tapi saya tidak akan arahkan mereka untuk menjadi saya karena itu mustahil. Betul. Tapi berusaha untuk buat mereka temukan mereka punya jati diri sendiri. Begitu, dan kita akan dorong mereka di situ. Begitu. Sampai dia sudah bisa kuasai dia diri, sudah bisa jaga stabilkan dia diri sendiri, baru kita lepas ke publik. Begitu, supaya dia bisa menginspirasi publik lagi. Oke, jadi yang saya dengar juga kawan sudah punya salah satu tempat. Mungkin Tung bisa bilang bahwa itu rumah kreatif lah. Itu terletak di mana? Itu sudah kemarin kita sudah sewa tempat di depan Akper. Kalau di kota Oyehe, pasar Oyehe di sebelah Akper. Itu kalau dari arah Oyehe itu bagian kanan. Itu ada ruko 2 tingkat sudah kita ambil di situ untuk 1 tahun punya. Dan sekarang masih dalam tahap pembersihan dan rehab. Mungkin kita akan tiba Nabire dan mungkin akan
mulai di pasang dia punya interior di dalam untuk selesaikan itu, supaya kita berharap di saat buku ini launching kita bisa bersamaan itu untuk Gunting Pita. Oke. Semoga sampai di situ. Amin. Oke, jadi mungkin ini saja Tung punya podcast berikutnya, kawan. Ya. Tung akan lihat lagi. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe supaya jangan ketinggalan ini berita-berita informasi selanjutnya. Pokoknya akan ada nanti, teman juga akan bikin di Nabire akan ada acara-acara yang intinya Tung tidak usah tegang-tegang. Tung akan pokoknya intinya tujuan utama bahwa menulis. Karena kurangnya kemajuan teknologi juga kan kadang membuat semua hilang semua. Banyak hal hilang dari itu banyak hal, tapi itu kan nanti kita akan bahas di lain topik mungkin. Kita fokus ke buku ini hari ini. Oke, siap. Oke, mungkin sampai situ saja teman-teman. Salam dari saya Eno dan saya punya kawan. Dunia Selegani. Selamat datang semua. Dulu kasih senang di kota Nabire, sekarang kota Namluka Pasu jadi provinsi.